setelah dilakukan evaluasi kemudian dilakukan somasi kepada pemiliknya, ini loh kamu itu mau digunakan atau enggak tanah tersebut, itu harus ada, kemudian baru ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh pemerintah, baru itu namanya tanah terlantar. Kisruh sengketa perebutan lahan antara PT Sentul City dan Rocky Gerung masih terus berlanjut. Sentul City mengklaim memiliki sertifikat hak guna bangunan atas tanah di Bojongkoneng dengan terbitnya sertifikat bernomor 2411 dan 2412. Inginkan biar BPN yang ngomong, itu punya siapa gitu. Menurut mereka pada tahun 1990-an berdasarkan izin prinsip dan izin lokasi seluas 1.100 hektar pihaknya mendapat pelepasan tanah dari PT Perkebunan Nusantara atau PT PN 9 di lokasi Pasar Maung. Akan menuntut keadilan dari PT Sentul City. Kalau syarat tidak terpenuhi, kok bisa keluar sertifikat HGB? Sementara itu Rocky Gerung menyatakan bahwa lahan yang dibelinya berupa tanah garapan sejak 2009 itu tak bermasalah. Ia membeli dari seseorang bernama Andi Junaedi. Dia mengisahkan tanah itu dulunya adalah kebun singkong. Ia kemudian menanami lahan seluas 800 meter persegi itu dengan berbagai tanaman. Di antara puluhan warga yang juga terlibat sengketa, Rocky Gerung memilih melawan dengan membawa kasusnya ke jalur meja hijau. Didampingi pengacaranya Haris Azhar menduga proses penerbitan atas sertifikat yang dimiliki oleh pihak Sentul City melalui prosedur yang cacat hukum. PT Sentul City mengeluarkan HGB itu tidak dengan ketertiban administrasi. Tapi saya mencurigai bahwa syarat-syaratnya. Bagaimana pendapat pengacara pertanahan yang juga seorang santri bernama Syarif Hidayatullah mengenai kasus ini? Inilah pendapat beliau dalam segmen Klinik Hukum Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali netizen dengan kami, pengacara santri. Hari ini saya akan mengomentari dan sekaligus menjawab berita yang akhir-akhir ini didiskusikan di mana-mana, yaitu permasalahan tentang sengketa lahan antara Rocky Gerung dengan Sentul. Sebenarnya bagaimana ini? Kasus seperti ini sebenarnya sangat banyak sekali terjadi ya. Terutama di daerah-daerah yang telah berkembang atau yang akan berkembang, yang sedang berkembang, misalnya Bogor. Ya, itu Bogor, itu tanahnya banyak sekali, ya, luas sekali dan berkembang. Sehingga kemudian investor-investor dari perumahan, perusahaan-perusahaan perumahan, properti dan sebagainya, itu mencari tanah-tanah yang luas untuk kemudian dikembangkan menjadi lahan properti. Nah, ini mengapa terjadi seperti itu? Karena memang kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas tanah, hak kepemilikan atas tanah. Ya sebenarnya kalau saya mau berasumsi, sebenarnya Rocky Gerung ini seharusnya sudah tahu hak garap itu yang saat ini diakui oleh Rocky Gerung bahwa dia mendapatkan tanah tersebut berdasarkan pembelian hak garap dari pemilik sebelumnya. Hak garap ini, saudara-saudara sekalian, perlu saya tekankan bahwa hak garap ini tidak dikenal dalam hukum pertanahan ya. Tidak ada itu dalam undang-undang yang menyebutkan tentang adanya hak garap. Hak garap ini timbul, istilah ini timbul di tengah-tengah masyarakat karena banyaknya tanah-tanah yang kemudian tidak diolah oleh pemiliknya, tidak dimanfaatkan seberapa waktu, mungkin karena belum terjadi pengembangan sampai seperti itu, misalnya pengembangan properti misalnya, belum sampai tanah di situ, maka tanah tersebut untuk sementara waktu digunakan oleh masyarakat dengan menggunakan hak garap tersebut. Jadi tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan kita tentang hak garap tersebut. Jadi istilah itu hanya berkembang di masyarakat. Nah, kemudian sebenarnya bagaimana kalau kemudian hak garap, terus Sentul mengaku bahwa
mereka memiliki hak guna bangunan di atas hak garap tersebut. Jadi sebenarnya Rocky Gerung pun seharusnya sudah tahu bahwa ketika dia beli itu status tanah yang dibeli adalah hak garap, maka dia berpikir harusnya dia cek ke BPN. Nah, ini juga saran bagi para netizen sekalian, para masyarakat, bagi orang yang membeli tanah itu disarankan dengan sangat, yaitu melalui notaris ya, atau PPAT. Karena kalau melalui notaris PPAT akan mengecek ke BPN, atau kalaupun tidak melalui keduanya, secara mandiri harus melakukan pengecekan BPN. Karena kalau kita membeli dengan status tanah garap, maka kemungkinan ada dua kemungkinan. Yang pertama, di dalam tanah garap itu adalah tanah negara, atau di bawah tanah garap itu, atau di bawah tanah garap itu adalah tanah hak pengelolaan milik perusahaan, atau tanah di atas tanah milik perusahaan. Itu harus dicek benar-benar. Nah, persoalannya ini adalah Rocky Gerung ini sebenarnya sudah tahu, karena kalau dilihat dari berita-berita yang ada, Rocky Gerung ini beli tahun 2009. Ya. Sementara dia, saya yakin selama ini sudah berusaha melakukan pensertifikatan tanah tersebut, namun tidak berhasil. Karena memang kenapa tidak berhasil? Seharusnya dia tahu bahwa di bawahnya ada hak tanah lain. Nah, itulah seharusnya ya kalau Rocky Gerung sering mengatakan orang lain dungu, ya saya mungkin agak lebih halus mengatakan Rocky Gerung ini meskipun ya kata orang pintar gitu, ya tapi ya mungkin kurang paham lah masalah pertanahan ini, atau tidak mengerti tentang masalah pertanahan ini. Jadi dalam konteks seperti itu, kalau kemudian dilawankan dengan SHGB, ya, karena hak garap itu bukan hak untuk mendirikan rumah. Hak garap itu adalah hak yang dilakukan dalam perjanjian masyarakat dengan masyarakat lain, karena ada tanah yang tidak digunakan untuk mengelola tanah tersebut. Karena itu kalau pemilik pertama menjual ke Rocky Gerung dan ngomong bahwa itu adalah oper tanah garap, ya maksudnya pemilik lahan itu, ya tolong Rocky Gerung ini gunakan untuk digarap, ya, bukan untuk membangun rumah. Ini aja sudah salah dari situ, ya. Bahkan untuk memiliki rumah itu, karena kalau hak garap itu haknya cuma mengelola tanah tersebut untuk digunakan berkebun, untuk bertanam sayur dan sebagainya. Tapi kalau misalnya pemilik sebenarnya yang ada di atas tanah tersebut, misalnya kalau dalam konteks ini misalnya Sentul gitu datang kemudian meminta tanah tersebut, ya harus dengan sukarela tanah tersebut diberikan, bukan kemudian jadi kasus polemik seperti ini. Nah, kemudian kalau kemudian dilawankan antara hak garap dengan hak guna bangunan dimiliki oleh Sentul, ya jelas-jelas kalah nantinya. Kalau kemudian dibenarkan, nah karena itu saya sangat sayangkan misalnya pada pihak-pihak tertentu, misalnya pihak staf ahli BPN dan sebagainya yang mengatakan bahwa karena Sentul tidak melakukan okupansi, jadi harus hati-hati dalam pembersihan lahan dan sebagainya. Tidak demikian, jadi okupansi pun itu tidak sembarangan. Kalau misalnya okupansi berdasarkan hak garap itu kemudian dibenarkan dan kemudian dikatakanlah didukung, maka akan terjadi okupansi massal terhadap lahan milik perusahaan yang sementara ini tidak digunakan karena belum di dalam planningnya, memang belum digunakan gitu loh. Nah, ini akan jadi kekacauan terhadap hukum pertanahan. Jadi sebenarnya harus diberitahukan kepada masyarakat, ditekankan kembali, kalau beli pertama, kalau beli tanah dicek ke BPN apakah di atas tanah tersebut sudah ada hak orang lain. Yang kedua, kalau sudah tanahnya oper tanah garap, ya harus ada sudah pemahaman bahwa itu kemungkinan pasti di atas tanah milik orang lain. Kalau kemudian orang tersebut yang pemilik sebenarnya datang kemudian minta tanah tersebut, ya diberikan dengan sukarela, bukan kemudian seolah-olah sok tidak tahu, seolah-olah sok dungu, seolah-olah sok bodoh, kemudian
membolak-balikkan argumentasi, ya, seolah-olah yang salah kemudian pemilik tanah, saya ini adalah cuman pembeli hak garap, padahal seharusnya sejak awal karena dia belinya dengan hak garap, apalagi dengan harga yang murah seperti itu yang kemudian seolah-olah tidak rasional untuk harga tanah seluas itu misalnya. Ada sudah sadar dari awal bahwa ini adalah hak garap yang fungsinya adalah hak untuk mengelola tanah tersebut, bukan untuk mendirikan rumah. Nah kemudian si Rocky Gerung ini coba misalnya katakanlah dia berargumentasi, ini saya ini tinggal ya, di sini sudah 2009, sejak lama, ya kan? Nah ini kan tanah terlantar dan sebagainya. Maka kemudian saya tinggal di situ, kemudian bisa diakui. Pertama, satu, ini ada dua. Isu pertama adalah tanah terlantar. Tanah terlantar ini tidak serta-merta kalau misalnya tanah itu tidak dipakai oleh perusahaan, kemudian lantas bisa disebut sebagai tanah terlantar. Tidak seperti itu, harus ada aturannya. Di dalam PP 20 tahun 2021 ya, yang terbaru disebutkan bahwa tanah terlantar itu ada tahapan-tahapannya, ada tahapan evaluasi oleh pemerintah. Ya, mana ini tanah terlantar. Jadi kalau misalnya ada tanah terlantar, lapor dulu ke pemerintah, kemudian dilakukan evaluasi ke BPN, dilakukan evaluasi. Setelah dilakukan evaluasi, kemudian dilakukan somasi kepada pemiliknya. Ini loh, kamu itu mau digunakan atau enggak tanah tersebut. Itu harus ada. Kemudian baru ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh pemerintah. Baru itu namanya tanah terlantar. Bukan kemudian kita mengetahui ada tanah yang tidak digunakan perusahaan, terus kita tempatin, kita anggap itu sebagai tanah terlantar. Itu pertama. Yang kedua, untuk okupansi, untuk menempati tanah yang tidak digunakan, yang kemudian nanti bisa dimiliki, itu pertama syaratnya harus 20 tahun setidaknya. Nah, Rocky Gerung tahun 2009, ya kan, sampai sekarang itu masih sekitar 12 tahun, jadi belum 21 tahun. Tapi kalau dia berargumentasi bahwa sebelum saya membeli dari orang yang sudah menempati sejak tahun 1960, harus dilihat juga menempatinya dengan etikat baik. Artinya dia harus mengumumkan, ya, saya sudah menempati tempat ini, kemudian tidak ada gangguan sama sekali. Ya, itu tidak ada gangguan. Yang kedua, menempati. Kalau kita lihat tanah tersebut, kalau dari pemilik lama kan belum ditempatin, tanahnya masih banyak ilalang, belum ada pohon. Ditempatin itu ketika Rocky Gerung tinggal di situ, itu baru ditempatin. Ya. Jadi kalau dengan argumentasi itu ditempatin sejak tahun 1960 ya nggak mungkin lah. Karena ternyata rumah tersebut ya di awalnya itu adalah pasti hutan gitu loh, masih banyak tumbuhan lah, nggak ditempatin, nggak di ladang, bukan ladang juga. Yang kemudian ketika Rocky Gerung beli over alih garap, maka kemudian dibuat rumah lah. Disitulah namanya di rumah itu ditempatin. Nah, pada saat ditempati tahun 2009 jadi masih 12 tahun. Yang kedua dengan itikat baik. Itikat baik artinya ya dia menempatin, sudah mengumumkan kepada khayal arame, kepada masyarakat, kepada orang lain. Kemudian tidak ada gangguan, tidak ada yang kemudian menggugat, tidak ada yang mensomasi, tidak ada yang protes dan sebagainya, dan dia tenang selama 20 tahun. Nah, itu ada kemungkinan bisa dikonversi menjadi hak milik. Di luar itu nggak bisa. Karena itu kalau mau ditanyakan mana yang kuat antara Sentul dengan Rocky Gerung, ya itu nggak usah dipertanyakan lagi. Semua orang juga tahu gitu loh. Rocky Gerung pun juga tahu, lawyernya, bahkan lawyernya seharusnya juga sudah tahu, bahkan harus memberikan pendidikan buat masyarakat mana yang lebih kuat. Yang lebih kuat ya jelas Sentul. Karena Sentul itu adalah sertifikat hak guna bangunan, memang dikenal ya, di dalam peraturan perundang-undangan kita. Ya, ada prosedurnya, sedang hak garap itu tidak dikenal. Kelebihannya hanya bahwa Rocky Gerung itu meninggalin atau tinggal di tempat tersebut. Tapi kan kalau kita teliti lebih lanjut tadi, tinggalnya tidak memenuhi syarat untuk bisa dilakukan pengambil alihan tanah tersebut. Misalnya tadi syaratnya 20 tahun, kedua dengan itikat baik, itu kan tidak dipenuhi semuanya. Dan kemudian lahan tersebut memang ditempatin, diusahakan dan sebagainya, tidak memenuhi syarat tersebut. Jadi kalau sedangkan SHGB ya itu adalah memang
adalah sebuah hak ya, yang dimiliki oleh perusahaan ya untuk mengusahakan bangunan di atas tanah tersebut. Ya. Kalau sekarang ini biasanya dikasih 35 tahun yang bisa diperpanjang ya. Bisa diperpanjang lagi, bisa sekitar 25 tahunan ya, kalau tidak salah. Ada juga SHGU. Nah, jadi kalau kita lihat tadi kan SHGP ini berasal dari SHGU, konversi dari tanah PTPN, ya kan? SHGU lebih lama lagi, jadi bisa juga berasal di SHGU, PTPN atau hak pengelolaan, bisa jadi. Nah, kemudian mengapa perusahaan biasanya mengkonversi dari SHGU menjadi SHGP? Karena memang untuk mencari lahan-lahan yang luas sekali sampai 1000 hektar itu ya nggak ada lagi yang jual, yang bisa jual kecuali konversi terhadap tanah-tanah hak yang ada, misalnya SHGU, pengelolaan dan sebagainya. Dan ternyata Sentul ini sudah melakukan prosedur seharusnya kan, ada izin lokasi dan sebagainya, sehingga kemudian keluarlah SHGP ini. Kalau hak garap ini memang tidak dikenal sama sekali, prosedurnya pun nggak ada, prosedurnya hanya masyarakat oper garap. Di sekitar kita pun banyak sekali. Karena itu kalau kemudian dilawankan antara hak garap dibanding atau dilawankan versus hak guna bangunan, ya orang biasa, orang awam pun sudah tahu, semua masyarakat di sini, masyarakat di sekitar Sentul pun juga tahu tuh. Seharusnya Rocky Gerung dengan rela hati memberikan, bahkan kemudian mengganti rugi karena telah menggunakan tanahnya Sentul, merelakan tanah tersebut dikembalikan kepada Sentul. Nah, terus apa yang bisa dilakukan oleh Sentul? Kalau menurut saya tuh Sentul itu gusur aja pelan-pelan, nggak perlu harus melalui pengadilan, karena memang tidak harus Sentul menghentikan penggusuran tersebut. Kalau dia benar, merasa memang benar, ya bisa langsung ketemu. Kalau memang siapa Rocky Gerung merasa benar, ya tunjukkan saja apa buktinya. Kalau cuma buktinya hak garap itu bukan benar, itu jelas salah, itu jelas lemah. Jadi nggak bisa dijadikan bukti penguat bahwa dia pemiliknya. Kalau hak garap namanya juga bukan SHM, bukan pemilik, namanya juga hak untuk menggarap saja. Jadi kalau misalnya yang pemilik tanahnya di mana dia bisa menggarap itu datang kemudian meminta tanahnya kembali, dikasih dong. Ya, itu. Jadi kalau Sentul apa yang bisa dilakukan, ya tetap aja dilakukan penggusuran, kecuali kemudian ada putusan dari pengadilan untuk menghentikan penggusuran tersebut, ya pembersihan tersebut. Ya nggak usah didengerin yang lain-lain. Jadi untuk masyarakat ya, kalau membeli lahan harus hati-hati, karena sekarang ini kan kepemilikan lahan ini kan sangat carut marut ya. Ini juga perlu ketegasan oleh BPN ya untuk mengatur pertanahan ini. Tidak sembarangan mengeluarkan sertifikat, tidak sembarangan mengeluarkan hak milik tanah dan sebagainya. Ya, bagi masyarakat yang ingin membeli tanah, ya, pertama disarankan melalui notaris atau PPAT, karena itu nanti kalau beli melalui notaris atau PPAT, maka PPAT ataupun notaris akan punya kewajiban untuk mengecek ini ke lembaga yang terkait, misalnya BPN. Kalaupun tidak melalui BPN atau tidak melalui notaris ataupun PPAT, harus tetap dicek ke BPN apakah di atas tanah ini sudah ada hak. Kalau sudah ada hak, ya jangan dibeli. Karena nanti pasti pemilik hak akan mengusir kita, gitu. Itu pertama, cek dan dicek. Karena sudah susah sekali. Yang kedua, ya, bagi Rocky Gerung yang sudah salah, mestinya ya harus diberikan. Jangan kemudian mencoba memutarbalikan fakta, bahkan kemudian menggunakan melakukan penekanan massa atau pressing by mass ya, by masyarakat atau by media seperti itu. Nah, saya pikir ini, dan kemudian bagi BPN ya, seharusnya juga menerangkan kepada masyarakat mana sebenarnya yang benar, jangan kemudian malah mengacaukan situasi. Nah, bagi Sentul sendiri ya bisa diteruskan itu dengan cara yang lebih humanis, dengan pelan-pelan dan sebagainya. Saya yakin sudah ada strategi seperti itu.
Saya pikir ini nggak perlu diperpanjang ya, karena ini pembodohan masyarakat kalau terus-terusan. Karena sudah jelas gini siapa yang salah, siapa yang benar. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.